Suaranya masih termute tuh Hanifah sepertinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam semangat untuk Anda semuanya peserta webinar hari ini yang berbahagia dan pasti semangat hari ini ya, para sang juara semuanya hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa bertemu di forum yang luar biasa, yang diikuti oleh peserta yang luar biasa, para pelaku usaha, UMKM, bahkan mungkin mahasiswa atau akademisi, dan juga stakeholder yang lain, dan hari ini sangat keren sekali menurut saya. Ya. Yang saya hormati yang mungkin hadir di webinar ini, Dewan Pakar, Dewan Penasehat, Dewan Pertimbangan, Dewan Pembina dari komunitas UMKM Naik Kelas atau UNK, dan tentu saja Ketua Dewan Pengurus Pusat, Bapak Raden Teddy yang saya hormati, seluruh Wakil Ketua Umum dan juga seluruh DPP, pengurus komunitas UNK yang saya hormati dan saya banggakan. Luar biasa pagi ini, peserta dari Sabang sampai Merauke ya, seluruh Indonesia, Indonesia bagian barat, timur, dan juga tentunya bagian tengah juga. Boleh saya minta raise hand mungkin dari Indonesia bagian timur ada? Ada ya. Dari Indonesia bagian tengah? Mana ini? Semangatnya dari Indonesia bagian tengah? Oh, ada ya. Dari Indonesia bagian barat? Wah, ada ya. Oke, baik. Bapak Ibu hadirin semuanya, peserta webinar yang luar biasa hari ini. Hari ini kita akan diskusi hal yang sangat keren begitu ya. Tapi sebelumnya perkenalkan, saya Hanifah Isaniati, saya dari Universitas 11 Maret dan saya pengurus UNK, komunitas UMKM Naik Kelas. Wah, kayaknya karena hari ini cerah ya, di sekitar saya di Solo Raya ini cerah, saya ingin menyampaikan dengan pantun barangkali ya. Nikmati seduhan kopi dan kue kering di pagi yang indah dan cerah. Hari ini kita akan ikuti materi copywriting. Semoga bisnis kita sukses dan berkah. Amin ya robbal alamin. Hari ini materi luar biasa ya. Kita sering bertanya sebagai pelaku usaha ataupun UMKM ataupun Anda yang baru mulai usaha begitu. Bagaimana usaha kita akan maju? Hukum bisnis mengatakan bahwa kita akan bertahan kalau kita ada profit. Profit bisa jadi bukan hanya uang, tetapi juga yang lain. Bisa kemanfaatan, bisa keberkahan, bisa relasi. Seperti hari ini kita mengadakan webinar ini, kita mendapatkan relasi, itu sebuah profit dari usaha kita. Nah, agar profit kita tinggi, maka hukum bisnis mengatakan bahwa omset kita juga harus tinggi atau penjualan kita harus tinggi. Benarkah seperti itu? Nah, kalau kita ingin omset kita tinggi, penjualan kita tinggi, tentunya hukum bisnis mengatakan iklannya harus banyak, promosinya harus banyak. Kita harus sampaikan produk kita kepada masyarakat atau konsumen potensial kita bahwa kita punya produk yang bagus, kita punya produk yang punya benefit, bahwa kita punya bisnis yang bermanfaat. Mungkin tidak semua dari kita berpikiran bahwa bisnis itu harus uang gitu ya. Tapi benefit itu bisa kemanfaatan. Kita memberikan manfaat kepada konsumen kita, bahwa produk kita bermanfaat bagi kesehatan mereka atau bisnis kita bermanfaat bagi pemenuhan nafkah mereka dan sebagainya.
kita sebagai pelaku usaha dan UMKM, para juara semua di sini pasti yakin bahwa kita harus banyak-banyak bermanfaat bagi orang lain. Namun kadang dalam kita menjalankan bisnis atau usaha atau mungkin baru memulai bisnis, kita tidak tahu. Lantas bagaimana caranya gitu? Bagaimana cara kita mengiklankan produk kita? Ke siapa saja? Bagaimana caranya yang jitu gitu? Dan apa betul itu bisa meningkatkan penjualan kita yang pada akhirnya nanti akan meningkatkan profit. Nah, untuk itu webinar ini akan kita selenggarakan ya. Kita nanti akan tahu apa itu strategi copywriting. Apakah itu hal yang jitu untuk bisnis kita? Apakah itu bermanfaat untuk bisnis kita dan bagaimana caranya agar bisa kita membuat itu gitu. Dan hari ini tentunya telah hadir pembicara yang luar biasa, yang kompeten ya di bidang digital marketing ya. Nanti saya akan undang beliau begitu, sapa. Tapi sebelumnya saya akan sampaikan CV beliau gitu ya. Beliau seorang laki-laki ya. Wah, tentu aja ganteng kalau laki-laki ya. Beliau masih muda, kayaknya lebih muda dari saya ya. Masih muda tapi sangat bersemangat. Beliau adalah seorang pengajar, dosen, dan juga peneliti di Universitas Pembangunan Jaya. Ya, beliau lulus doktor dari ilmu manajemen pemasaran. Wah, pas sekali ini kompetensinya dari Universitas Mercu Buana. Namun beliau bukan hanya dosen dan peneliti, tapi juga beliau adalah wakil ketua umum di komunitas UMKM Naik Kelas. Dan yang penting adalah beliau seorang praktisi bisnis. Beliau adalah bisnis director di CV Duta Selaras Pangan. Penghargaan banyak sekali ini. Kalau saya baca, jangan-jangan 2 hari baru selesai ya. Namun beberapa di antaranya beliau pernah meraih gelar pengusaha restoran dan kafe terbaik tahun 2018 versi majalah Penghargaan Indonesia. Beliau adalah Indonesia Digital Popular Award tahun 2017 dari Franchise Global and Trans & Co Research, dan beliau adalah pemenang program penghargaan wirausaha muda mandiri 2011 dari Bank Mandiri, dan masih banyak lagi. Nanti bisa kenalan langsung ya dengan beliau. Saya sapa dulu Bapak Dr. Dede Suleman. Selamat pagi Pak Dede. Mana ini Pak Dede? Halo, ya selamat pagi Bu Hanifah. Salam Iya. sehat semua. Sehat ya Pak hari ini ya? Alhamdulillah Ibu. Iya, wah hari ini nuansanya batik nih, saya jadi yang orang Solo merasa ini ya agak tersindir, kok saya nggak pakai batik ke orang Solo ya. Saya harusnya mempromosikan batik saya ya. Oke, baik. Pak Dede, kalau di bahasa umum Dede itu kan adik ya, berarti ini adik saya ya. Oh iya Pak Bu Dede. Hanifah. Iya, meskipun adik tapi ini kompetensinya luar biasa, udah ngungkuli pokoknya ini. Mengungguli ya dari senior-seniornya, luar biasa. Kita pernah ketemu sekali ya Pak ya kemarin ya di Oh Jakarta ya, ya. wah ketemu Ya. sekali di acara besar ya Bu Hanifah ya. Iya, di acara silaturahim ini ya UNK ya, yang dihadiri Pak Mario Teguh, Pak Agung Laksono kala itu ya. Nanti Betul. biar peserta kepingin, nanti setelah pemaparan dari Pak Dede Suleman kita akan lihat video acara itu ya. Oke, baik, silakan Pak Dede, sampaikan apa itu copywriting, apa sih manfaatnya? Emang bermanfaat bagi para pelaku usaha dan UMKM. Kemudian seperti apa caranya gitu, kami ingin tahu. Ini sangat menarik sekali. Baik. 30 menit ya Pak Dede Baik. menyampaikan. Oke, terima kasih Bu Silakan. Hanifah atas waktunya. Terima kasih sebelumnya rekan-rekan semua. Salam kepada bapak-bapak di sini, bapak ibu, terutama pengurus UMK Naik Kelas, baik tingkat pusat dan daerah, dan bapak ibu peserta webinar kali ini ya. Salam sehat semua. Assalamualaikum. Saya sampaikan, izinkan saya memulai sesi saya. Boleh izin share screen ya, Bu, bisa ya, materi slide. Oke. Sudah terlihat Bu Hanifah? Sudah Pak. Oke. Ya, baik rekan-rekan pelaku UMKM seluruh Indonesia yang bergabung di webinar kali ini. Saya kali ini akan membahas satu topik awal di mana kita paham bersama
era teknologi sudah hadir ya, itu sudah lama sekitar 2 tahun yang lalu kalau kita lihat ini sangat booming dibicarakan orang bagaimana era digital itu terjadi. Kemudian, yang jadi masalah kemudian, apa yang dilakukan oleh kita selaku pelaku UMKM ya dalam hal ini adalah bagaimana sih, kita, membuat orang itu tertarik pada apa yang kita sampaikan di dalam, digital ya. Dari platform digital itu, banyak sekali, kemudian kita juga harus punya cara untuk bagaimana menarik perhatian orang ya, melalui salah satunya adalah konten ya. Sehingga, saya sampaikan di sini, konten itu juga diawali dari bagaimana kita sebagai pelaku menulis yang namanya seni menulis iklan ya istilahnya ya, mungkin yang paling, tepat dalam hal ini kita melakukan baik dalam, pemasaran online yang kita kenal dalam era digital dan mungkin pemasaran offline yang selama ini juga kita lakukan ya. Jadi saya akan coba bahas hari ini adalah bagaimana sih, strategi yang baik, pengetahuan yang saya dapat dari sertifikasi digital pemasaran bahwa strategi menulis ini merupakan salah satu strategi utama atau strategi pertama yang harus kita kuasain di era digital marketing saat ini ya. Dan kita harus paham bersama, pemahaman pertama yang kita harus lakukan adalah kenapa ini, menjadi penting ya, karena memang seperti yang kita, eee, pahami bahwa di dunia digital saat ini kemampuan menulis begitu dituntut ya, kita sebagai para pelaku dituntut untuk bisa melakukan, penulisan yang baik karena di dalam banyaknya yang kita perlu perhatikannya di dalam dunia digital saya selalu sebutkan bahwa, semakin digital bukan semakin mudah, tapi semakin banyak persaingan sehingga ketika kita sebagai pelaku usaha tidak bisa memberikan, tulisan yang bisa membuat perhatian konsumen, maka apa yang dianggap kita sebagai iklan akan tidak efektif. Itu dampak daripada, digital saat ini. Sehingga, kita paham bersama kemudian apa itu yang disebut sebagai seni menulis ya, menulis iklan. Banyak sekali literatur yang menyatakan bahwa, yang namanya copywriting ini adalah kemampuan untuk menulis ya, di mana kita sebagai seorang pelaku diharapkan bisa menulis sebuah copywriting yang baik, yang mana tentu ada beberapa kaidah yang harus dilakukan dan kita harus, susun yang namanya copywriting terdiri dari 4 hal ya, dari mulai headline sampai kepada tagline atau slogan ya. Tapi katanya yang paling penting adalah kita harus paham betul bagaimana yang menulis yang disebut istilahnya sebagai headline ya. Jadi headline ini ibarat sebuah kesan pertama dalam sebuah iklan, tentu kita harus pastikan betul ya bahwa yang namanya kesan pertama itu terjadi satu kali dan tidak ada kesan kedua ya. Jadi konsumen itu akan tertarik pada apa yang Anda tulis dalam hitungan detik, kemudian mereka akan melanjutkan atau mengabaikan iklan yang kita buat. Nah, ini pentingnya sebuah headline dalam sebuah copywriting sehingga saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, ketika si pelaku usaha tidak bisa membuat headline yang baik dalam copywriting mereka, maka sudah dipastikan mereka akan menghamburkan biaya iklan sehingga apa yang mereka keluarkan dalam iklan tidak mendapatkan imbal yang baik ya atau tidak mendapatkan hasil yang sesuai mereka yang diharapkan. Nah, ini jadi masalah kita sebagai pelaku usaha karena harapan kita ketika kita memasang iklan atau kita eh, mengeluarkan uang dalam iklan, maka kita kepingin mendapatkan hasil mungkin berlipat-lipat dari biaya iklan yang kita bayarkan. Nah, ini sehingga banyak sekali pelaku usaha yang mengeluh kepada saya terutama kenapa mereka sudah melakukan berbagai macam upaya pemasaran secara digital tapi hasilnya tidak efektif. Nah, sehingga kita harus review kembali mulai hari ini. Kira-kira apa yang membuat mereka mempunyai program iklan yang mereka pasang tapi tidak menghasilkan. Nah, mungkin salah satunya adalah cara menulis yang disebut sebagai teknik penulisan iklan yang tidak efektif, yang mungkin membuat konsumen tidak mempunyai ketertarikan terhadap iklan yang atau melihat lebih lanjut terhadap iklan yang kita sampaikan. Di dalam dunia pemasaran ini menjadi penting sekali untuk kita pahami bersama ya. Tentu kita harus belajar satu hal yang disebut sebagai
copywriting yang disebut sebagai manfaatnya ya, kita orang dalam dunia digital pemasaran saat ini, ketika kita bilang dunia digital, banyak sekali orang agresif ya, terutama sebagai pelaku usaha. Mereka selalu membuat alokasi dana ketika mereka ingin beriklan. Mereka sudah merencanakan di mana mereka beriklan, tapi mereka lupa bahwa sebenarnya landasan utama ketika mereka mau beriklan di dalam dunia online atau dunia digital atau dunia offline pun, yang paling mereka review pertama kali adalah pertama mungkin copywriting yang kita sebutkan tadi. Coba kita lihat kembali ya, apakah memang benar ya copywriting kita sudah baik atau betul ya. Dan kalau kita tidak tepat, maka akan berdampak pada banyak hal tentunya ya. Nah, kita bisa melihat kalau kita sebut sebagai manfaat, apa sih yang manfaat yang kita dapat dari sebuah copywriting yang baik adalah satu, kita harus bisa melihat ya beberapanya ya, pemahaman ya, jadi memahami konsumen yang dilihat dengan bahasa yang tepat menjadi penting, sehingga kita memasang iklan beyond-nya adalah konsumen ya. Nah, ini menjadi titik tolak yang pertama yang mungkin kita harus aware bahwa konsumen menjadi titik tolak yang pertama dalam pemasangan atau penulisan sebuah iklan ya. Dan kedua, beberapa hal yang kita pastikan didapat adalah ketika mendapatkan mempunyai copywriting yang baik, maka tulisan yang kita buat itu pastinya akan melakukan penjualan secara sendiri ya. Mereka akan menjadi alat yang tepat karena tulisan yang kita buat otomatis menjual secara otomatis di tempat yang kita pasang sebagai media promosi kita ya. Kemudian juga ketika kita mempunyai copywriting yang baik, maka konsumen akan lebih percaya kepada bisnis atau usaha kita karena mereka pasti melihat bahwa apa yang kita tulis sudah diperhatikan dengan baik dan ditulis oleh profesional yang memahami tentang bisnis tentunya dan produk yang mereka jual. Nah ini ya, kemudian kalau kita bisa bilang tadi saya sampaikan bahwa media-media digital atau media-media tradisional pun tetap memakai yang namanya copywriting ini ya. Jadi di dalam media tradisional kita juga pasti dalam upaya-upaya pemasaran, baik itu media apapun, kita akan menulis ya di dalam cara untuk bisa menggrab customer ya. Dan tentu tidak jauh berbeda dengan dunia digital yang saat ini kita lakukan, yang istilahnya adalah tulisan kita disebut sebagai konten pemasaran yang nanti kita akan pakai di dalam media-media yang kita gunakan ya. Nah, kemudian beberapa hal yang saya mau sampaikan ke rekan-rekan semua, yaitu pertama, kemudian ditanya apa sih yang saya harus lihat di dalam apa yang saya harus lihat di dalam copywriting yang baik. Tentu satu ya, kita harus bisa, yang pertama adalah yang kita pastikan dengan yang disebut sebagai identifikasi daripada target atau konsumen Anda. Tadi saya sampaikan clue-nya adalah di dalam menulis iklan yang baik, yang didapat dari menulis iklan yang baik adalah ketika si pemasar atau kita sebagai pemilik usaha saat menulis iklan di dalam brosur, di dalam label, di dalam spanduk atau di dalam banner media digital kita dalam bentuk apapun, kita tidak beyond terhadap penjual, tapi kita bisa memahami, kemudian memahami dalam arti adalah kita harus bisa melihat kepada calon konsumen kita. Artinya apa? Melihat itu adalah siapa sebenarnya ya yang akan kita tangkap ya, yang akan kita jaring dan yang akan kita sasar di dalam kata-kata yang kita tulis ya. Ini menjadi sebuah hal yang diperhatikan oleh seorang pemasar yang baik ya, karena tentu kita pahami bersama, tadi saya sampaikan selalu bahwa iklan adalah biaya, kesalahan dalam penulisan kata yang dimuat dalam konten, kemudian konten itu berbayar, maka sama seperti kita mengeluarkan biaya yang tidak bermanfaat ya. Sehingga alangkah baiknya ketika kita punya satu identifikasi yang jelas di awal, ketika kita sebelum mempunyai konten adalah kita membuat konten tersebut sudah ditujukan kepada
orang yang memang kita sasar dan kita sudah pastikan karakteristik karakteristik konsumen yang memang benar-benar menjadi eh, sasaran iklan produk yang kita buat. Nah, ini menjadi lebih efektif ketimbang kita tidak bisa melihat siapa sasarannya. Sehingga eh, kenapa ini menjadi penting? Karena ketika kita sudah memahami dengan baik, mengidentifikasikan misalkan karakteristik konsumen itu, misalkan dari segi berbagai macam hal yang kita bisa lihat ya, eh, dari mulai usia, misalkan dan dari segi pendidikan misalkan dan lain-lain, maka kita bisa menyesuaikan dengan bahasa yang tepat untuk mereka, dan ini lebih efektif ketimbang kita menggunakan bahasa yang general kemudian tidak dipahami oleh uh, segmen yang kita target, bahkan mungkin semua segmen akan menjadi uh, bingung terhadap iklan yang kita tulis. Nah, ini banyak sekali kendala yang dihadapin ketika orang yang sebagai pemasar tidak memahami dan kata-kata yang dibuat secara umum dan tidak menyentuh siapapun di dalam iklannya ya. Nah, maksudnya apa? Ya kita juga bisa melihat setelah kita mengidentifikasikan secara detail karakteristiknya, kemudian kita bisa melihat apa yang paling penting bagi mereka. Ya, mereka akan menghadapi berbagai macam ketika kita melihat sebagai seorang penjual, kita juga melihat sebagai seorang konsumen. Dari sisi konsumen, konsumen juga akan menghadapi berbagai macam kesulitan dalam menyelesaikan masalah mereka ya. Dalam hal ini misalkan mereka butuh satu produk, mereka butuh satu layanan, yang mana layanan tersebut tentu akan bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh konsumen ya, sehingga kita paham betul bagaimana kita bisa memberikan yang disebut sebagai solusi yang mana solusi tersebut didapat dari keunggulan-keunggulan produk atau jasa layanan kita ya. Ini menjadi lebih efektif ketimbang kita tidak menyampaikan ini di awal ketika kita menulis sebuah copywriting ya. Jadi mulai hari ini saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu rekan semuanya pelaku usaha, kita harus bisa melihat kira-kira dari sisi produk, tentu kita harus bisa melihat apa yang bisa kita tawarkan sebagai solusi yang diberikan kepada kita untuk konsumen ya. Satu kata yang penting adalah satu hal yang disebut sebagai keunggulan gitu ya. Jadi pesannya adalah, nah ini menjadi masalah Pak jika memang produk saya tidak mempunyai keunggulan, terus kemudian apa yang saya harus lakukan. Nah ini yang jadi kasus yang rumit yang harus kita selesaikan sebelumnya adalah ketika produk kita tidak mempunyai keunggulan, ya jadi masalah. Sebenarnya artinya adalah ketika Anda menciptakan produk, sudah pasti Anda punya keunggulan yang bisa disandingkan dengan orang lain atau disandingkan dengan kompetitor lain. Sehingga keunggulan ini bisa menjadi solusi yang ditawarkan kepada konsumen ya. Nah, ini pesan pertama saya yang Bapak Ibu coba pertama sebelum menulis sebuah tagline, iklan atau kata-kata untuk media sosial, promosi di brosur, maka nomor satu yang kita harus perhatikan adalah identifikasi dari target konsumen kita, yaitu siapa yang kita sasar. Kemudian berikutnya adalah kemudian kita lihat apa layanan yang kita bisa pakai dari produk kita yang bisa menyelesaikan solusi dari konsumen yang telah kita identifikasikan tersebut. Ya, kemudian kita juga bisa ya. Jadi banyak sekali orang yang menulis iklan kemudian tidak tahu apa sih goal dari iklan yang mereka tulis ya. Apakah mereka ingin menjaring konsumen baru atau mereka ingin ya konsumen lama membeli kembali, ataukah mereka hanya ingin ya, ada juga iklan yang hanya ingin menarik attention ya, atau perhatian atau menarik minat pembeli saja. Nah, ini menjadi satu hal yang diperhatikan saat kita menulis iklan kita bisa melihat kira-kira
sasaran atau goal kita itu kemudian apa ya? Apakah mereka konsumen kita itu akan hanya memperhatikan atau hanya nanti akan mengingat atau hanya nanti langsung action dan membeli atau mereka akan seperti apa ya, akan menginformasikan kepada orang lain. Maka ketika kita mempunyai tujuan yang sudah kita tentukan di dalam copywriting, maka kita akan menulis dengan jelas ya. Jadi satu copywriting itu adalah sebuah pesan, kemudian kita jangan sampai berasumsi bahwa sebuah pesan bisa menggantikan keseluruhan pesan-pesan yang lain. Yang mau saya sampaikan adalah satu pesan akan menyampaikan satu pesan tertentu yang spesifik yang nantinya kemudian pesan tersebut akan tersampaikan lewat satu kata yang kita buat di dalam copywriting kita ya. Dan ini menjadi fokus kita ingin seperti apa ya, tentu secara umum sebagai pemasar ketika kita menulis iklan adalah ingin supaya orang membeli produk kita ya. Nah, ketika kita sudah punya satu tujuan yang ditetapkan di dalam copywriting, maka ini akan semakin memperjelas apa kata yang paling tepat ya yang kita gunakan sebagai terutama headline ya di dalam copywriting yang akan nanti menarik orang untuk melakukan pembelian terhadap produk yang kita buat ya. Ini menjadi perhatian ya yang kita sampaikan di awal ya. Kemudian kalau kita bicara masalah teknik menulis yang baik, tentu kita bisa melihat dari berbagai macam konsep ya. Salah satu konsep yang kita perhatikan yang kita bisa pakai yaitu konsep yang disebut sebagai tentu AIDA ya. Di dalam AIDA itu tentu ada berbagai macam elemen yang kita perhatikan ya di dalam penulisannya ya. Bapak Ibu semuanya, pertama kita perhatikan tentu dari AIDA itu yaitu pertama attention ya, yaitu perhatian di mana tentu ya iklan yang baik akan membuat konsumen persekian detik memperhatikan tulisan yang kita buat ya, karena ini adalah momen yang penting ya kan, karena tanpa hal yang menarik tentu saja konsumen tidak akan mau ya membaca lebih lanjut atau melihat lebih lanjut terhadap iklan yang kita buat ya. Dan bisa dibayangkan ya, tanpa melihat lebih lanjut atau tanpa memperhatikan lebih lanjut, maka akan sangat sulit mereka untuk melakukan proses keputusan pembelian. Sehingga attention ya di dalam penulisan copywriting yang baik ya akan membuat ya kita memenangkan satu poin ya di dalam itu menarik perhatian konsumen. Berbagai macam ya kalimat-kalimat ya tentu kita bisa pakai, yang mana kalimat-kalimat tersebut bisa membuat perhatian konsumen sedikit teralihkan dan coba melirik pada iklan yang kita buat ya. Nah, tentu kita bisa melihat berbagai macam contoh kalimat yang bisa membuat perhatian ya. Tentu ini juga dipakai oleh pengiklan-pengiklan yang lain yang saya ambil contoh yang masuk kategori mereka membuat perhatian kepada orang yang membaca secara sekilas ya. Nah, ini poin pertama dari AIDA. Perhatian menjadi poin yang paling penting, yang pertama yang kita harus buat di dalam iklan kita ya. Jadi konsep iklan yang kedua tentu bukan hanya tentang perhatian, tapi kita juga harus meramu iklan kita, yaitu konsep tulisan iklan yang singkat, jelas ini harus meramu. Berikutnya adalah yang disebut sebagai minat ya. Minat ini juga harus ada di dalam iklan kita, yaitu di mana kita harus apa yang dimaksud minat, yaitu kita yang tadi saya sampaikan adalah konsumen pada tahap perhatian, kemudian kita juga harus bubuhkan yang namanya minat di dalam kalimat iklan yang kita buat ya, yang kita lihat kalau yang kita lihat banyak iklan ya, kita lihat bahwa banyak sekali ya contoh-contoh iklan yang tentu kita baca kemudian kita
langsung memiliki minat terhadap iklan yang kita lihat. Ya, kenapa bisa begitu? Tentu satu yang tadi saya sampaikan, selain kata-katanya membuat perhatian, kedua si pengiklan dengan jelas dan tepat sekali mereka memasukkan unsur kedua yaitu unsur yang disebut sebagai mengatasi masalah yang dihadapi yang tadi kita sampaikan bahwa di dalam komponen kalimat dalam iklan yang baik adalah kita sebagai pemasar diharapkan untuk bisa memasukkan solusi dari produk yang kita buat ya. Jadi produk-produk yang kita buat tersebut kita masukkan kalimat yang menjadi solusi dari eh, hal yang bisa kita atasin dari produk yang kita tawarkan. Ya, ini menjadi komponen berikutnya setelah perhatian yang kita masukkan di dalam kalimat iklan kita. Ya, nah tentu apakah ini menjadi sudah cukup? Tentu dalam komponen AIDA ini ada dua hal lagi yang perlu kita masukkan ya, Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau eh, sudah dimasukkan solusi di dalam kalimat iklan kita, coba kita lihat lagi apakah memang kalimat di dalam iklan yang kita buat sudah memasukkan unsur yang disebut sebagai solusi atau belum ya. Kalau belum ya mungkin Bapak Ibu cukup review kembali apa yang bisa kita tawarkan di dalam produk kita yang bisa menjadi solusi bagi orang lain ya atau menjadi keunggulan. Nah, ini menjadi poin kedua yang membangkitkan minat ya. Oke. Kemudian seperti yang kita lihat selanjutnya yaitu dalam konsep AIDA kita melihat yang disebut sebagai keinginan ya. Dari keinginan tentu kita pasti itu tadi saya sampaikan setelah kita membangkitkan minat kita juga yakin bersama bagaimana sih konsumen bukan hanya membaca, ini jadi satu konsekuensi yang kita harus perhatikan bersama bahwa tujuan iklan kita itu seperti apa. Jika tujuan kita iklan kita itu adalah membuat sebuah keputusan konsumen membeli, maka sudah pasti kita harus bisa memilih kata-kata yang memastikan ya orang itu ya atau pembaca iklan tersebut sudah pasti memiliki keinginan untuk membeli. Jangan sampai iklan itu sudah menarik, ya sudah menarik perhatian dan orang sudah membangkitkan minat orang untuk membaca dan mengerti bahwa ternyata ini solusinya. Kemudian kita tidak bisa menawarkan keinginan yaitu apa namanya supaya orang lain yakin dan memilih produk kita menjadi solusi. Ini adalah hal-hal yang juga kita perhatikan di dalam komponen yang kita tulis di dalam copywriting kita di dalam media iklan kita. Ya, ini menjadi apa namanya nilai lanjutan setelah dari minat. Ya, nah, kemudian yang saya mau sampaikan juga yang terakhir yaitu selain daripada keinginan juga belum cukup sampai di situ di dalam komponen iklan yang baik konsep AIDA juga ada yang disebut sebagai hal yang disebut sebagai action ya. Jadi banyak sekali iklan yang hanya sampai tahap mereka membuat yang namanya minat atau mungkin iklan-iklan tentu yang disebut sebagai hanya menampilkan sebuah keinginan ya tapi tidak bisa sampai membuat jelas bagaimana ya konsumen tersebut harus ya melakukan tindakan setelah mereka membaca sebuah iklan. Iklannya menarik, kemudian kata-katanya jelas, tapi mereka tidak dituntun ya sampai kepada tahap bagaimana membelinya. Banyak sekali saya lihat iklan yang sudah menarik kemudian orang bingung ya tidak menambahkan kalimat di mana tempat membelinya dan bagaimana membelinya sehingga ini menjadi apa namanya ya iklan yang tidak mencapai tujuan atau copywriting yang tidak lengkap ya sehingga poin-poin yang sampai action ini menjadi apa namanya
titik terpenting dari kita sebagai pemasar untuk memastikan dan memandu ya konsumen itu setelah kita sudah punya usaha yang betul ya, usaha yang keras untuk kita bisa membuat mereka punya keinginan sampai bahkan ya sudah punya minat bahkan sampai punya keinginan terhadap produk yang kita tawarkan, tapi sampai kepada eh, apa namanya langkah berikutnya, entah itu action yaitu membeli, entah itu action mereka untuk menginformasikan kepada rekan-rekan mereka, tidak kita berikan pada informasi iklan yang kita buat ya. Mungkin kalau sekedar contoh yang saya sampaikan ini sederhana ya, kita menyampaikan satu informasi terhadap langkah yang dilakukan oleh konsumen terhadap apa yang mereka harus lakukan setelah mereka melakukan sebuah iklan. Di sini kita harus pastikan dengan betul karena teknologi informasi begitu cepat berubah, begitu cepat berpindah, maka sudah pasti ketika kita menyantumkan hanya sekedar informasi, nomor WA, informasi, website, maka mungkin customer males mencatat. Nah, mungkin ini yang kita perhatikan bersama. Kemajuan teknologi membuat orang bisa langsung sekali klik ya, mereka bisa langsung interaksi dengan WA kita ya. Jadi bukan lagi yuk beli di nomor kontak saya di nomor sekian sekian sekian. Beberapa customer akan mengabaikan karena mereka menganggap itu terlalu rumit. Tapi ketika kita dengan mudahnya saat ini mungkin dengan membuat sebuah link sederhana ya, sehingga tidak perlu menyimpan nomor telepon, nomor WA atau nomor website kita, customer hanya diminta untuk mengklik kemudian mereka langsung berkomunikasi dengan admin kita atau dengan kita sebagai pelaku usahanya, mereka ingin bertanya, membeli ya kan. Dalam hal ini akan meningkatkan yang disebut sebagai action ya. Jadi konsumen ini tidak hanya mereka tertarik, tapi juga mereka juga akan melakukan action dan pastikan ini dipandu oleh kita sebagai seorang pengiklan atau penulis copywriting yang baik di dalam media saat ini banyak medianya ya. Jadi pesan saya ini saya harap ditanamkan kepada kita mulai hari ini, apalagi dengan media digital yang saat ini begitu cepat berlalu, maka kita pastikan dengan betul bahwa kita pandu sampai kepada action ya. Karena easy to use bagi konsumen adalah kemudahan mereka untuk berinteraksi. Semakin mudah mereka mendekat dengan sebuah layanan, maka peluang terhadap transaksi itu semakin besar mereka lakukan karena mereka sudah memiliki komunikasi dengan produsen atau pengiklan tersebut ya, merasa semakin dekat, merasa semakin mudah atau mereka merasa bisa berinteraksi sehingga keputusan pembelian terhadap produk akan semakin lebih besar atau lebih banyak. Nah, konsep ini menjadi menarik kita perhatikan, kita evaluasi di dalam konten yang disebut sebagai persiapan ya. Copywriting itu adalah persiapan pembuat konten iklan kita ya. Karena ya saat ini adalah yang paling dahsyat dalam melakukan proses penjualan adalah konten. Tentu saja adalah upaya-upaya kita dalam menulis konten-konten yang baik ya. Konten-konten yang tidak menghasilkan penjualan tentu dianggap sebagai konten-konten yang tidak efektif. Nah, sehingga kita mulai hari ini pembelajaran yang kita mau lakukan adalah bagaimana kita membuat konten-konten yang baik sehingga konten yang baik ini akan berjualan dengan sendirinya ya. Nah, ini pesan yang saya mau sampaikan ya. Nah, kemudian kita juga bisa melihat berbagai macam hal disebut sebagai struktur yang tadi kita sampaikan bahwa di dalam copywriting tentu yang paling besar pengaruhnya adalah untuk yang menarik perhatian pertama kali yang kita bisa melihat adalah bagaimana kita lihat dari istilahnya adalah headline ya. Nah, Anda pasti pernah melihat dan membaca
berbagai macam ya, secara sekilas kalau kita buka media sosial, kita buka video ya, yang membuat kita tertahan 1-2 detik di video tersebut atau di iklan tersebut, mungkin salah satunya adalah headline-nya ya. Nah, kemudian ini kita harus mulai perhatikan dengan betul karena sadar bahwa headline merupakan bagian yang paling utama untuk membuat customer sedikit menaruh perhatian terhadap iklan yang kita buat, menarik perhatian sampai kemudian menuntun mereka membangkitkan minat dan keinginan, kemudian sampai kepada mereka melakukan aksi ya pembelian. Tentu awalnya adalah dari headline yang baik ya. Nah, sehingga headline yang baik akan menghasilkan penjualan dari iklan yang kita buat ya. Nah, beberapa hal yang kita perhatikan dalam membuat headline tentu kita coba belajar ya. Kembali lagi saat ini kita evaluasi iklan-iklan, spanduk, brosur offline atau online kita, apakah paling tidak kita mempunyai poin-poin berikut ya. Pertama mungkin apakah headline kita menyebutkan yang pertama yaitu tentang manfaat ya. Ini menjadi penting karena tadi saya sampaikan konsumen akan fokus pada solusi yang mereka dapatkan dari membeli produk Anda ya. Sehingga pastinya ya apa yang menjadi perhatian mereka terhadap konten kita adalah dari headline yang menyebutkan ya manfaat produk kita ya. Beberapa kata-kata yang biasa kita lihat adalah seperti contoh yang saya sebutkan ya di slide A ini, bahwa banyak sekali para pemasar yang bisa dengan baik ya menghantarkan headline yang baik sehingga tanpa sadar ini mereka menyebutkan manfaat produk, dan pastinya dengan seperti ini konsumen yang mempunyai masalah dan bisa diselesaikan dengan solusinya oleh produk Anda menjadi tertarik melihat lebih lanjut dari iklan yang sudah kita buat ya. Jadi headline yang baik tentu pertama bisa menyebutkan manfaat dari layanan yang kita buat ya. Oke. Nah, berikutnya apa yang kita perhatikan lagi ya agar headline kita menjadi menarik, tentu headline itu harus dibuat secara personal ya. Tentu maksudnya personal itu seperti apa ya? Jadi memang semakin jelas tadi saya sampaikan di awal, semakin jelas tujuan iklan kita, maka akan semakin jelas juga yang dimaksud sebagai orang yang kita tuju ya. Maka tanpa sadar ya kata-kata yang dibuat di dalam iklan kita akan menuju kepada orang-orang tertentu yang sesuai dengan tujuan awal kita menulis iklan. Jadi kata-katanya umum di mata orang lain, tapi bagi orang yang memang sesuai dengan karakteristik tujuan iklan kita, maka mereka merasa ini menjadi personal bagi mereka ya. Nah, ini tentu menjadi poin entry yang baik bagi pembaca ya sebelum mereka melanjutkan membaca iklan kita ya. Ya, Dan Pak Dede. Ya gimana Bu Ya, Hanifah? semakin menarik sekali apa yang disampaikan gitu ya. Saya juga secara pribadi ingin tahu Oke. bagaimana. Hanya mengingatkan saja Pak bahwa 5 menit lagi kita akan diskusi ya, biar Oke, banyak baik. sekali nanti pertanyaan. Karena sangat menarik sekali ini Iya, ya. Pak materi. Oke, Ya. baik Bu. 5 menit lagi ya Pak ya. Ya. Oke. Ya, saya lanjutkan ya Bu. Jadi beberapa hal ya ini mungkin saya sampaikan ada 6 ya. Jadi beberapa poin yang lanjutan adalah tentu kalimatnya juga menarik. Tentu berikutnya yang kita pastikan semua itu terjadi di dalam iklan yang kita buat ya. Nah, kemudian kalau kita bisa melihat ya, bentar ya. Kalau kita bisa melihat Bapak Ibu ya,
eh, di dalam iklan juga banyak sekali yang menyebutkan yang namanya lempar pertanyaan. Ya ini juga kita bisa lihat banyak sekali headline yang ditulis pengiklan yang membuat tulisan yang menarik dari sisi membuat pertanyaan kepada konsumen. Ya, nah tadi saya sebutkan ada sekitar 6 ya, mungkin beberapa poin nanti bisa Bapak Ibu lihat dan nanti akan saya share slide yang saya sampaikan hari ini kepada Bapak Ibu ya. Dan terakhir mungkin yang memberikan ajakan ya. Nah, kemudian kalau kita bisa melihat ya apa yang menjadi menarik ya. Oke, kita lihat ya. Apa yang menjadi menarik ya di dalam pembuatan headline, ya tentu beberapa frasa atau kata ya kita harus bisa melihat dengan baik ya bahwa kata-kata tertentu memiliki fungsi seperti hipnotis ya. Kata-kata ini menjadi hipnotis ini akan menjadi magnet bagi konsumen yang membaca ya. Ada kata-kata seperti rahasia ya, misalkan spesial ya, pengumuman, ini menjadi kata-kata frasa yang penting yang bisa dipakai menjadi headline copywriting yang kita buat ya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa melihat juga ada kata-kata yang dipakai yang paling populer yang kita bisa melihat adalah nah ini ya. Saya sudah berikan beberapa contoh, mungkin ya bisa dimulai dengan inilah caranya ya, ini alasan kenapa ya, bagaimana caranya, atau jangan titik-titik sebelum titik-titik. Nah, ini menjadi beberapa kata yang bisa dipakai Bapak Ibu semua dalam membuat headline yang baik. Karena copywriting ini tentu menjadi poin pentingnya adalah headline. Headline yang baik akan menarik orang untuk membaca lebih lanjut iklan yang kita buat. Sehingga tanpa adalah headline yang menarik, tentu copywriting yang kita buat dan kita siapkan dalam bentuk kalimat, dalam bentuk video, dalam bentuk gambar yang durasinya 1 menit, 2 menit akan menjadi sia-sia karena tidak akan menarik perhatian konsumen yang merasa perlu menyisihkan waktu mungkin setengah menit, 1 menit yang disiapkan untuk menyelesaikan materi iklan yang telah Bapak Ibu buat. Ya, nah itu Bapak Ibu semua apa yang saya sampaikan hari ini terhadap pembuatan copywriting yang kemudian copywriting ini akan menjadi sebuah penghantar yang baik yang kita bisa susun yang kemudian Bapak Ibu bisa buat dalam media iklan Bapak Ibu baik secara cetak maupun media secara online ya. Oke, mungkin demikian dari saya Bu Hanifah apa yang saya sampaikan. Mungkin Bapak Ibu jika ada yang diskusikan silakan. Izin sebentar. Ya, wow. Terima kasih sekali Pak Dede Sulaiman, menarik sekali ya. Nanti kita akan diskusi lebih lanjut ya. Tapi ada beberapa yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya yang hadir hari ini. Untuk link presensi, silahkan Bapak Ibu bisa isi, tapi pastikan bahwa alamat email yang Bapak Ibu tuliskan adalah benar. Ya, mohon diteliti lagi, diteliti kembali alamat email yang Bapak Ibu tuliskan benar dan valid ya. Karena apa? Karena kami akan mengirimkan e-sertifikat dan juga materi hari ini melalui alamat email tersebut. Jadi nggak perlu khawatir, UNK sudah menyiapkan semuanya ya. Tapi pertanyaan-pertanyaan di chat Zoom tentang link presensi materi itu menunjukkan antusiasme peserta. Saya senang sekali Pak Dede hari ini antusias sekali, bahkan sudah ada beberapa yang raise hand, tapi sabar, mohon sabar dulu karena kita akan melihat video berikut ini. Silakan host.
Nasional Komunitas UMKM Naik Kelas hari ini di Jakarta, Sabtu 11 Februari 2023. Transformasi UMKM menuju Indonesia Emas 2045. Sudah lebih dari 2 tahun komunitas UMKM Naik Kelas berdiri, dan alhamdulillah lebih dari 140 kali pembinaan secara virtual yang kita lakukan dengan berbagai kompetensi. Setidaknya kami melihat 3 kelemahan utama pelaku UMKM di Indonesia: kompetensi, jaringan pasar, dan permintaan. Dalam 1 minggu ini saya banyak sekali diskusi Pak Maria Teguh. Pak Maria Teguh bilang, Pak, hari ini saatnya kita tingkatkan kompetensi. Akarnya Pak Maria Teguh hadir bersama kita. Pertama dalam transformasi menuju Indonesia Emas tahun 2040. Mengalami masa yang sulit, terutama pada saat pandemi COVID-19, sehingga langkah strategis dari pemerintah kepada UMKM Indonesia lebih penting untuk memberi tambahan knowledge, pengetahuan, wawasan yang saya pikir diperlukan oleh semua pelaku UMKM kita di Indonesia. Tentu harapannya semakin banyak Bapak dan Ibu sekalian, para pelaku UMKM yang bergabung di komunitas ini. Sehingga bersama-sama kita, tadi Pak Raden Teddy sudah sebutkan, bersama-sama kita menjalankan program-program yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Raden Teddy, bekerja sama dengan pemerintah. Tujuannya cuma satu, bagaimana agar teman-teman pelaku UMKM ini bisa naik kelas dan memberi kontribusi terhadap perekonomian bangsa ini. Kesimpulannya sangat sederhana. Semua sukses adalah sukses pribadi. Perhatikan semua orang sukses di sekitar kita. Bukan bisnisnya, bukan karirnya, orangnya. Pelaku usaha jarang bisa untung terus. Jadi seperti C59 berlangsung 45 tahun, itu berarti keahlian utamanya adalah untung terus. Gitu loh. Nah, jadi kalau begitu betul-betul termasuk. Berarti kalau gitu betul-betul di mentalnya. Nah, kemudian terbukti rekan-rekan UMKM di dalam kehidupan bisnisnya, sukses bisnisnya lebih cepat dari perkembangan organisasi. Dan melalui proses seleksi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan lewat Permen Kop No. 6 yang disusun di Permen Kop No. 4 tahun 2023, kami memberikan bantuan berupa bangunan fisik dan peralatan untuk para UMK bisa berproduksi bersama. Bahkan menjadi acuan bukan hanya pemerintah, bahkan media-media nasional juga menjadikan acuan hasil survei komunitas UMKM Naik Kelas menjadi satu pemberitaan yang menarik terkait sektor UMKM. Jadi kami di sini punya microsites. Cara gampangnya adalah rekan-rekan semuanya bisa search di Google Samsung Business, begitu. Nanti di paling atas ada tulisannya atau linknya menuju kepada Samsung for Business. Silakan login dan untuk login sign up dulu, daftarkan NID-nya dan membuktikan bahwa ini adalah UMKM, begitu. Kami akan berikan akses untuk masuk ke dalam microsites kami, begitu. Setelah itu nanti akan dapat mengakses seluruh ekosistem yang ada di Samsung platform kami. Jadi namanya organisasi, khususnya lagi organisasi UMKM, sekarang ini banyak sekali. Bahkan BRSA punya banyak sekali. Nah, itu keistimewaan daripada UMKM Naik Kelas. Kenapa sudah terdaftar itu dalam 2 tahun sudah 1 juta lebih, dan bahkan yang aktif itu 100 ribuan. Artinya ini UMKM Naik Kelas, komunitas ini telah memberikan manfaat kepada anggota. Iya,
Mantap sekali ya, komunitas UNK, UMKM Naik Kelas itu kegiatan kita ya 11 Februari lalu, dan bagi Bapak Ibu yang belum bergabung ke komunitas ini bisa bergabung melalui link yang sudah di-share di chat Zoom, dan juga terima kasih kepada seluruh pengurus UNK di semua provinsi di Indonesia yang sudah hadir dan juga di daerah. Terima kasih, dan sudah ada 3 yang raise hand di sini ya. Bapak Ibu, sebelum saya mempersilakan untuk bertanya, saya sampaikan lagi bahwa mohon pastikan Bapak Ibu mengisi link presensi hari ini dan pastikan bahwa alamat email yang Bapak Ibu tulis sudah benar atau valid ya. Karena sertifikat dan juga materi atau PPT hari ini akan dikirim melalui email. Jadi tidak perlu khawatir ya. Cukup setor alamat email Bapak Ibu di link presensi ya. Kami akan kirimkan cus langsung ke sana. Dan begitu Bapak Ibu mengirimkan atau mengisi link daftar hadir, kami akan langsung kirimkan sertifikat dan juga nanti materi. Baik, sudah ada 3 yang raise hand di sini. Ada Bapak Iwan Riwayanto, ada Bapak Opus, nanti mohon memperkenalkan diri. Kemudian ada Bapak Abdurrahman Kadafi. Mohon memperkenalkan diri, Bapak dari mana, dan silakan Bapak mengajukan pertanyaannya. Silakan, saya mulai dari Bapak Iwan Riwayanto. Silakan Bapak. Pak Iwan belum di-unmute mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iwan Riwayanto, UMKM Satuni Berkah dari Kepanjen, Malang, Jawa Timur, dan sangat menarik sekali paparan yang disampaikan oleh Bapak Doktor bahwa di era digital saat ini memang kita pada prinsipnya kan cuma 2, yaitu jualan gambar dan jualan gambar, video, dan jualan kata-kata. Kalau menurut saya sebagai orang awam di sini, yang ingin kami tanyakan pada Bapak Dokter bahwa bagaimana cara lebih mudahnya supaya dengan sistem ATM, Pak, amati, tiru, dan modifikasi beberapa media periklanan yang sudah berbayar ya, misalkan koran dengan kata-kata itu, bagaimana cara yang paling efektif ATM sehingga kita itu ketika melakukan baran iklan produk melalui media sosial yang tanpa berbayar itu bisa menarik perhatian dari pengguna iklan, pengguna media sosial yang akan kita tuju. Mungkin demikian Bapak Dokter, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Iwan. Selanjutnya silakan Bapak Upu mau memperkenalkan diri dan juga dari mana. Saya Berkah dari Yogyakarta. Yang ingin saya tanyakan pertama, kalau usaha itu belum mulai jalan, itu bagaimana kita bisa mengidentifikasi karakter calon konsumen itu? Pertama. Yang kedua, bagaimana reward antara iklan dan omset? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Berkah. Selanjutnya, silakan Pak Abdurrahman Kadafi. Dari mana Bapak? Terima kasih. Suara saya terdengar jelas ya, Bu? Ya, baik. Saya dengan Davi dari Depok. Terima kasih Pak Dede, paparan yang luar biasa, sangat menarik. Ini pengalaman bagi saya yang luar biasa lah ya, hari ini bisa mendapatkan materi dari Pak Dede. Ada 3 pertanyaan nih Pak Dede, mudah-mudahan bisa dijawab dengan baik. Yang pertama, kalau untuk sekolah Pak Dede, mohon maaf mungkin rada sedikit menyimpang ya dari UMKM ya, karena saya ketika melihat ada webinar copywriting itu menarik gitu. Jadi saya dari sekolah, saya ingin ikut juga. Nah, kalau untuk sekolah Pak Dede, iklan tanpa dengan misalnya menurunkan citra gitu, misalnya kan kadang ini diskon sekian persen, diskon sekian ribu, terus itu saya melihatnya seperti kok banting harga banget ya gitu. Nah,
gimana caranya dengan kita menginformasikan mungkin ada potongan, ada diskon, tapi tanpa seakan-akan banting harga, banting harga sehingga merendahkan sekolah itu sendiri. Yang kedua, kalau UMKM atau produk-produk yang barang kan mungkin selanjutnya lebih mudah ya, karena ini ada barang ini, barang itu gitu diiklankan. Kalau untuk sekolah, Pak Dede, yang diiklankan kan bukan sarananya ya, tapi jasa pendidikannya. Nah, mohon masukan Pak Dede bagaimana cara mengiklankan sekolah, gitu ya. Yang ketiga, satu lagi Pak Dede, untuk copywriting itu ada nggak idealnya misalnya, sekian kalimat, sekian paragraf gitu ya, sehingga isi pesan dari copywriting itu lebih mudah dipahami oleh target audiens. Begitu Pak Dede, terima kasih banyak. Oke, baik. Terima kasih Pak Abdurrahman Kadafi. Pak Dede, 3 dulu kita simpan ya. Nanti untuk Bu Zahra kita simpan dulu. Pak Dede, silakan bisa menjawab satu persatu. Nanti akan saya pandu kalau ada pertanyaan yang belum dijawab. Baik, Bu Hanifah. Silakan. Terima kasih nih Bapak-Bapak. Wah, pertanyaannya cukup. Wah, ini seperti ujian seperti. Iya, ini kayak ujian dokter yang kedua, Pak ya. Tapi Pak jangan salah ya, Pak. Jangan lupa yang bertanya ini praktisi, Pak. Bukan akademisi. Tentunya jawabannya adalah agak beda ya, harus praktis dan mungkin applicable di lapang. Pasti ini sudah pakarnya. Silakan Pak Dede. Ya, terima kasih Bapak. Ini pertanyaannya memang hal-hal yang bersifat teknis yang kita biasa lihat dan kita agak harus tentukan di lapangan, terutama ketika kita melakukan sebuah iklan ya. Pak Iwan, Pak Barkah ya, Pak Opos, sama Pak Abdurrahman Kadafi ya, ini mungkin kita bisa melihat beberapa kesamaan ya. Mungkin satu hal yang Pak Iwan sampaikan tadi, sebenarnya Pak, bagaimana sih cara melihat kita iklan yang efektif? Paling tidak kan melihat iklan yang saat ini sudah efektif atau tidak ya. Bapak Pak Iwan tentu bisa harus melihat juga, biasanya satu hal yang kita bisa pastikan adalah saat ini kan kita dengan mudah ya melihat dalam jumlah view-nya ya, Bapak Iwan bisa melihat apakah iklan tersebut adalah iklan yang efektif sesuai dengan bidang industri yang kita lakukan. Biasanya kalau saya pribadi di dalam industri saya melihat saat ini fenomena konten yang paling baik atau konten yang paling diminati terutama tentu dari konten yang lihat dari jumlah viewernya, karena ketika viewernya semakin banyak biasanya konten itu paling tidak menarik untuk dilihat oleh konsumen. Nah, ini menjadi poin yang kita bisa perhatikan, konten-konten yang bisa menjadi acuan kita untuk membuat iklan-iklan yang saat ini lagi relevan dan lagi tentu dinamika digital ini kan berubah sangat dinamis, artinya kondisi keadaan ya yang terjadi di masyarakat, boomingnya satu kondisi akan semakin cepat berubah, sehingga konten-konten yang banyak viewersnya juga akan semakin banyak berubah, sehingga kita sebagai pemasar terutama dalam dunia digital saat membuat konten tentu kita melihat contoh-contoh konten-konten yang saat ini banyak sekali dilihat dan dibicarakan oleh masyarakat untuk melihat apa sih yang mereka sampaikan dan mereka pesankan di sana, sehingga menjadi satu poin yang bisa kita tiru ya, itu menjadi catatan yang bisa kita lihat. Dan kemudian kalau kita bisa melihat di dalam e-commerce, tentu dalam e-commerce juga kita bisa melihat bahwa banyak sekali iklan-iklan yang dibuat atau produk yang berhasil dijual ya. Produk berhasil dijual tentu kita bisa melihat produk-produk yang bisa dijual tentu bisa membuat iklan, tentu ya. Mereka ada produk-produk yang misalkan toko tertentu pasti membuat iklan. Nah, iklan-iklan dari toko tertentu yang bisa menarik orang untuk membeli, berarti konten iklannya itu juga bisa kita tiru untuk kita pakai di dalam iklan yang kita mau buat. Nah, mungkin Bapak Iwan bisa mulai mengevaluasi dari poin-poin tersebut. Nah, kemudian tadi yang ditanya produk yang belum punya, mungkin apa ya Bu Hanifah ya? Produk yang baru memulai usaha gitu. Iya, jadi bagaimana usaha kemudian kita mau beriklan. Kemudian pertanyaan selanjutnya kita kan bertanya apa yang mau kita iklankan ya. Iklan kan punya tujuan tadi saya sampaikan, ataukah kita ingin mengingatkan produk kita
kepada konsumen, atau kita ingin berjualan kepada konsumen, atau kita hanya ingin membuat konsumen menginformasikan kepada orang lain. Sehingga tentu kita punya tujuan iklan itu apa ketika produknya belum terbuat, kemudian apa yang mau kita iklankan ya, ataukah hanya sekedar reminder ya. Mungkin kita bisa melihat contoh-contoh produk mobil-mobil terbaru ya. Jadi ketika ada mobil produk terbaru, kita ingat bersama ya, mereka pasang billboard besar ya kan. Kita lihatlah mobil MPV misalkan sekelas kita sebut aja merek Stargazer ya. Saya ingat sekali iklannya itu dia pasang billboard besar-besar di jalan tol ya. Saya keluar kota lihat, dalam kota pun lihat. Mereka pasang iklan billboard, produknya belum ada, produknya belum lahir, tapi sudah diiklankan besar-besar ya. Tapi mereka tidak mengiklankan bahwa Stargazer ini menjadi sebuah irit BBM, harga murah. Mereka tidak berbicara seperti itu. Mereka hanya menampilkan gambar gelap, gambar mobil dan lampu yang tidak jelas ya kan. Dan itu membuat orang menjadi semacam apa sih tujuannya, apa sih yang akan dikeluarkan. Nah ini mungkin hanya sekedar saya tangkap, ini hanya ingin menarik perhatian konsumen terhadap iklan. Jadi pesan iklan itu hanya sekedar menarik perhatian. Nah ini jadi mungkin sama seperti produk tersebut, mungkinnya produknya belum ada di pasaran, baru akan di launching, tapi sudah diiklan oleh produsen. Produsen itu tidak mengiklankan tentang merek, nama mobilnya pun belum disebutkan, spesifikasi mobilnya pun belum disebutkan, hanya memasang, saya ingat sekali, gambar mobil yang gelap, hanya lampu yang mereka tonjolkan itu menjadi pesan bahwa kami akan hadir, dan mereka sudah pasti saya rasa tidak menampilkan keunggulan dan tidak membuat keunggulan karena produknya belum bisa disampaikan apa keunggulannya, mungkin seperti itu ya. Tapi ketika sudah launching, kemudian mereka akan tulis banyak kalimat, beberapa kalimat di dalam billboard mereka ya, dan menampilkan quote yang mereka capai. Nah ini mungkin sama seperti itu mungkin Bapak yang mungkin saya sampaikan. Bapak bisa melihat apa yang mau Bapak ingin tujukan pada produk yang belum Bapak buat ya kan. Apakah hanya ingin reminder bahwa ini akan menjadi solusi? Ya Bapak boleh memberi teka-teki kepada konsumen ya. Ini mereka contoh yang mungkin dilihat. Ya Pak Dede, ya? Tadi pertanyaan dari Pak Berkah adalah jika kita baru memulai usaha, itu baru bagaimana mengidentifikasi karakteristik konsumen kita. Gitu. Oh iya, ya. Oke Bu. Ya. Nah, lanjutnya kemudian ketika Bapak membuat produk, ya tadi saya lihat tadi pesan saya ingin saya sisipkan ya. Jadi ketika produk di awal dibuat ya, kita pun tidak tahu karakteristik konsumen kita. Nah, satu hal yang kita bisa lihat adalah yang kita tujukan kepada produk kita adalah pastinya saya yakin ya apapun produknya kita secara sadar nggak sadar sudah bukan konsumen yang kita sasar ya. Jadi misalkan kita membuat produk makanan soto ayam ya kan, soto ayam yang kita buat secara nggak sadar dari mangkoknya, tempat jualannya, ya kita sudah bayangkan tempat jualannya di mana, kita sudah bayangkan harga jualnya berapa, tanpa sadar ya, mungkin belum teridentifikasi saja mungkin bagi Pak Berkat ya, tapi secara umum mungkin kalau Pak Berkat sedikit melihat lebih jauh, apa yang Pak Berkat sudah mulai buat, ya kan saya rasa sudah ditujukan kepada konsumen tertentu, minimal mereka punya punya ciri-ciri ya yang di Pak Berkat ya, saya rasa mungkin nggak terlalu sulit untuk mengevaluasi konsumen Pak Berkat ya. Mungkin dievaluasi dari paling sederhana, kalau kita bilang masalah kelas konsumen, ya paling tidak dari segi harga dibandingkan dengan produk yang lain. Bapak sudah menentukan kira-kira rencana, atau kalaupun harganya belum terbentuk, tapi Bapak sudah menentukan tingkat kualitas produk Bapak ya. Jadi produk itu dari awal mereka buat, mereka sudah menentukan tingkat kualitas dari mulai packaging, bahannya, dan dari situlah kita bisa menentukan kira-kira nanti ke depannya karakteristik konsumen yang akan tepat dengan produk yang kita buat itu akan seperti apa. Biasanya secara umum seperti itu. Kita bisa membedakan, ya kan? Apa kita menggunakan katakanlah tepung terigu atau tepung gandum, ya kan? Kita bisa membedakan dari situ dan macam-macam.
Dan dari situ mungkin kita bisa menggambarkan sedikit walaupun belum lengkap ya Pak Ustadz ya, karena semakin jelas ketika produk itu sudah jadi, semakin jelas ketika kita sudah bisa clear menentukan konsumen ketika semua sudah siap ya. Tapi paling tidak gambaran kasarnya sudah Pak Berkat. Saya yakin kita sebagai orang yang sebagai entrepreneur adalah orang yang melahirkan produk ya. Kita sebagai orang yang melahirkan produk, kita pasti sudah paham betul produk yang kita tuju itu untuk siapa dan seperti apa. Paling tidak ada gambaran ya, walaupun mungkin belum begitu detail ya. Mungkin seperti itu Hanifah ya yang saya bisa sampaikan ya. Berikutnya mungkin kepada Pak Kadafi ya. Tadi saya mungkin lihat bahwa di industri apapun Pak Kadafi ya, satu hal yang mau saya pesankan ke Bapak Ibu semua, jangan pernah bertarung bicara masalah harga ya. Jadi ketika satu orang produk bicara masalah harga, sudah pasti produk itu sudah tidak yakin terhadap kualitas produk yang mereka pasarkan. Bapak Ibu mungkin harus pahami seperti itu prinsip besarnya ya. Jadi ketika kita bicara masalah pemasaran, saya tadi selalu saya ucapkan bahwa ketika kita punya produk, kita sudah pasti punya satu keunggulan. Nah, apa yang dikomunikasikan kepada konsumen adalah keunggulan, bukan harga, bukan spesifikasi, tapi solusi ya. Kita yakin bersama. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, Tesla itu jualan apa? Jangan bilang jualan mobil. Kalau bilang jualan mobil, Bapak Ibu belum memahami iklan yang dibuat oleh Tesla. Tesla selalu bilang bahwa kami adalah inovator ya. Jadi Tesla membuat dirinya menjual inovasi, bukan menjual mobil, sehingga pembelinya merasa mereka adalah orang-orang yang memakai sebuah teknologi terbaru ya. Apalagi Coca-Cola menjual apa Bapak Ibu? Coca-Cola bukan menjual minuman ya. Coca-Cola menjual kebahagiaan ya. Kita lihat dari iklan-iklan yang pesan-pesannya digambarkan, Coca-Cola selalu mengkaitkan dirinya dengan kebahagiaan, joy ya. Selalu dalam iklannya disampaikan bahwa Coca-Cola menyampaikan kebahagiaan. Nah, baik dalam iklan Bapak Ibu, saya ingin evaluasi mulai hari ini, coba evaluasi. Jangan selalu bicara masalah kami yang terbaik, kami yang mempunyai bahan terbaik, itu mempunyai hal-hal yang tidak akan tersampaikan dengan baik kepada konsumen. Iklan yang baik menyampaikan keunggulan yang bisa diberikan kepada konsumen. Kalau dalam hal ini sekolah, saya kembali lagi ya, kalau dalam dunia pendidikan tentu orang tua terutama ya akan memilih pendidikan yang paling baik anaknya ya. Dia tidak akan memikirkan misalkan orang tertentu tidak memikirkan masalah biaya ya. Di dalam sekolah tentu ada hal-hal yang diperhatikan oleh orang tua dari segi misalkan apa sih keamanan ya, kenyamanan anak-anak dalam proses pendidikan ya. Orang tua tentu harus yakin bahwa tempat belajarnya itu aman, nyaman ya kan. Ada orang tua yang yakin apa terhadap output ya. Output itu apa ya, nilai lebih yang diberikan ya. Misalkan satu hal yang menarik lah di sekolah anak saya kebetulan mereka menjanjikan bukan masalah ranking ya. Ranking itu bukan hal yang mereka janjikan waktu saya mendaftarkan sekolah. Misalkan yang mereka janjikan adalah anak adalah bisa menghafal Al-Quran. Misalkan begitu ya. Ini contoh sederhana yang saya mau sampaikan sebagai contoh kasus sederhana. Nah, kemudian dari berbagai macam pilihan sekolah, kemudian sekolah itu kan beradu. Apa yang dia menjadi prioritas bagi orang tua mereka. Nah, kemudian orang-orang tua tertentu akan berpikir bahwa ini menjadi nilai tambah yang tidak diberikan oleh sekolah lain, sehingga ya udah kami menyolokkan di sini dibandingkan misalkan nggak bicara masalah harganya berapa ya kan, uang SPP-nya berapa, uang pangkalnya berapa, beda berapa sama sekolah ini, nggak akan bicara begitu, tapi ada janji-janji atau keunggulan-keunggulan yang diberikan yang ini menjadi satu poin nilai tambah yang menjadi membuat konsumen tadi dibicarakan adalah konsumen memilih Anda dibandingkan orang lain ya, karena satu hal ya, kalau iklan masih bicara masalah harga, iklan masih bicara masalah kualitas dan segala macam, bukan iklan yang baik. Iklan yang baik adalah satu tadi digarisbawain, iklan yang baik adalah memberikan solusi di kalimat iklannya. Berapa banyak jumlah kalimat iklan tentu tidak ada batasan yang pasti, tapi pastikan solusi yang diberikan
tersampaikan dengan baik iklan Anda. Ya, kelas 6 tahfiz Quran. Ya, ini menjadi pesan penting bahwa orang tua memegang janji terhadap sekolah tersebut. Ya, akan fokus terhadap nilai unggul Anda di mana ini, tapi kan janji terhadap yang bisa Anda lakukan di dalam produk Anda, ya, tapi bukan berarti janji yang over, ya. Maksudnya janji yang bisa Anda lakukan di dalam produk yang kita buat. Bapak Ibu pasti punya produk, kemudian pasti saya yakin, ya, produk kita bukan produk yang terbaik karena selalu akan ada orang yang menjual atau membuat produk yang terbaik, ya. Dan produk kita belum tentu produk yang dengan harga terbaik karena mungkin bisa jadi ada orang yang membuat produk dengan harga lebih murah, ya kan? Tapi yang kita bisa lakukan adalah solusi apa ketika orang memakai, menggunakan produk yang kita buat. Itu yang harus menjadi pembeda kita dengan orang lain dalam iklan atau pesan yang kita buat di dalam konten-konten kita. Nah, ini menjadi yang ditangkap konsumen sebagai solusi yang diberikan kepada mereka, ya. Dan tanpa ini saya rasa iklan-iklan kita akan dianggap sebagai iklan-iklan biasa di mata konsumen karena kita tahu bersama semakin hari banyak sekali konsumen yang melihat macam-macam iklan dan tanpa ini iklan yang kita buat tidak menjadikan perhatian. Nah, mungkin itu yang saya sampaikan ke Pak Kadafi, evaluasi kembali apa yang bisa diberikan kepada terutama konsumen sekolah itu orang tua, ya, bukan hanya anak, mungkin terutama juga anak, apa yang bisa diberikan, ya. Yang saya mau sampaikan adalah itu yang dijanji. Banyak sekolah yang menjadikan, kami memberikan jaminan masuk negeri. Itu satu jamin, promise yang powerful, ya kan. Kemudian orang tua tidak membayangkan lagi berapa SPP yang harus dibayarkan, entah beda 5 juta, beda 10 juta, uang gedung itu tidak jadi masalah. Asal promise-nya itu sesuai dengan harapan, ya, bagi orang tua tersebut. Mungkin dalam dunia sekolah kan begitu, ya. Misalkan janji-janji yang bisa diberikan. Mungkin begitu, Bu Hanifah, yang saya sampaikan secara singkat. Ya, terima kasih. Satu dari Pak Kadafi yang belum dijawab, Pak, atau mungkin akan dijawab melalui WA, monggo. Untuk copywriting itu berapa yang jumlah kata yang ideal untuk headline, sub-headline, atau paragraf? Bapak bagaimana menjawab ini? Baik, Bu. Jadi memang tadi saya sampaikan secara sekilas, memang secara umum di dalam iklan yang saya sampaikan adalah tidak ada hal yang bisa kita pegang sebagai ukuran baku sebuah headline, ya. Tapi headline yang powerful memang dalam iklan pasti memakai unsur-unsur yang tadi saya sampaikan, yang upayanya adalah menarik perhatian. Perkara jumlah tidak ada aturan yang baku, ya. Di dalam skripsi kita bisa melihat ada aturan kata jumlah, tapi dalam iklan tidak ada, ya. Jadi yang pasti adalah kita bisa membuat semua komponen masuk, dan yang satu saya pastikan adalah konsumen saat ini kan lebih suka yang praktis, ya. Pastikan semua komponen masuk dengan jumlah kata yang paling praktis, ya. Itu merupakan poin yang bisa saya sampaikan, Bu Hanifah. Iya, terima kasih Pak Dede. Tadi Pak Iwan, Pak Berkah, dan Pak Kadafi. Berikut tadi ya jawabannya. Kayaknya intinya bahwa kita tidak sekedar menjual produk, ya Pak, tapi benefit atau value dari produk kita, dan itu solusi bagi konsumen pastinya, ya. Jadi kita jangan sampai putus asa sehingga kita banting harga, jual diri, jual apa lagi, sehingga apapun kayaknya kita jadi kelihatan murah. Pakai an itu nanti, ya. Murah boleh tapi jangan murahan, ya Pak Kadafi, ya. Gitu. Baik, sudah ada yang resen Bu Zahra dan Bu Emi atau Bapak ini Suhaimi, tapi ada yang lebih dulu bertanya lewat chat Zoom, Pak Dede. Jadi saya akan baca yang dari chat Zoom dulu, ya. Dari Pak Fendi Saputra. Selamat siang Pak Dede, mantap presentasinya. Dipuji Pak. Mau bertanya, bagaimana tips copywriting untuk bisnis yang memasarkan melalui Instagram? Nah, ini langsung teknis, ya Pak, ya. Kemudian yang kedua dari Bu Mary Eka, bagaimana teknik copywriting yang baik
untuk memasarkan produk aksesoris perempuan yang dibuat dalam jumlah terbatas, 1 atau 2 pieces saja ya, atau dibuat untuk pesanan custom. Karena pembeli saya hanya pelanggan lama saja, jarang ada pelanggan baru yang tertarik. Waduh, lah ini kok sudah pesimis gini. Nah, ayo Pak Dede, PR-nya Bapak ini membuat yang pesimis jadi optimis di forum ini ya, UMK. Silakan dari Pak Fendi sama Bu Mary dulu. Bu Zahra sama Ibu atau Bapak Suhaimi sebentar ya. Silakan Pak Dede. Ya, jadi sama ya. Jadi kita kan bicara masalah Instagram, Facebook atau media-media yang lain itu adalah alat ya, tapi dapurnya adalah konten ya. Konten itu nanti satu konten biasanya akan ditendang, ibaratnya bola itu ya ditendang ke Facebook, Instagram atau TikTok bahkan saat ini kita lakukan. Tapi kita sebagai pembuat iklan yang kita perhatikan adalah dimanapun medianya akan sama ya. Konsepnya adalah kita mengupayakan satu kalimat dalam bentuk mungkin ya video ya atau dalam bentuk gambar yang bisa membuat orang itu merasa langsung tertarik dan melakukan apalagi action melakukan proses pembelian ya. Itu mungkin dalam secara singkat saya menjawab Pak Fendi. Dan tadi Ibu yang saya nggak tahu itu jualannya terlalu mungkin perhiasan mewah, barang mewah kali ya. Nah, ini sangat eksklusif dan ya saya mungkin Ibu apakah dievaluasi lagi atau Ibu puas dengan cuma 1 atau 2 pelanggan ya. Ya, tapi saya rasa Anda bisa membuat ini menjadi satu keunggulan ya, karena memang event itu kita mempunyai produk yang bisa dijual banyak atau kita punya produk yang dijual secara eksklusif, kita selalu mempunyai keunggulan. Keunggulan kita adalah bagaimana menginformasikan atau membuat itu menjadi sebuah kalimat iklan ya. Jadi kalau dalam jumlah sedikit ya itu mungkin menjadi keunggulan bahwa kita produk-produk kita memang eksklusif. Nah, iklan-iklan yang bisa membuat produk-produk yang eksklusif dan produk-produk seolah kita buat dengan kesan eksklusif, ya maka kita bisa melihat bahwa marilah contoh misalkan produk yang dijual eksklusif. Misalkan kita akan melihat iklan-iklan. Jadi kalau kita katakanlah produk kita eksklusif, maka kita produk dijual seperti apa kata-katanya sih, ya kan? Atau mungkin mereka akan membuat satu kesan bahwa eksklusif itu indah, misalkan 8 alasan kenapa Anda memiliki produk kami, ya kan? Misalkan begitu ya, orang akan melihat, oh kenapa, ya kan? Karena kami kami dijual dalam bentuk 1 per desain ya kan misalkan atau dalam 1 per 1 kota sehingga orang itu merasa tidak akan punya kembaran ya, sehingga ini jadi kata-kata alasan biasanya dipakai untuk orang-orang yang ingin menunjukkan bahwa produknya itu harus dimiliki karena memiliki berbagai macam hal yang tidak dipunyai oleh produk lain. Nah, produk-produk eksklusif tentu akan mempunyai banyak keunggulan karena ceritanya akan lebih banyak ya. Itu saya rasa yang bisa dipakai Bu Hanifah dalam proses headline terutama ya di dalam produk-produk sedikit tapi bukan berarti tidak bisa diluaskan gitu ya pasarnya ya. Tapi Bu Mary luar biasa, ini jangan-jangan omsetnya hanya 2 aja udah 20M gitu Pak. Oke, baik, makasih Pak Dede. Saya akan mulai dari yang resen, ada Ibu Zahra dan juga Bapak atau Ibu Emi Suhaimi ini. Silakan Bu Zahra. Iya, silakan Ibu bisa unmute. Iya, unmute dulu Ibu mic-nya. Baik, terima kasih Bu Hanifah. Assalamualaikum Pak Dede. Ya, waalaikumsalam Bu Zahra, apa kabar? Baik Pak. Alhamdulillah bisa silaturahmi di sini. Mohon maaf kamera saya kedap-kedip, jadi saya matikan kamera ya Pak, ya Ibu. Oke Bu, mari. Ada pertanyaan yang selama saya membuat usaha. Saya di bidang pendidikan, tapi pendidikan saya itu mungkin beda karena benar-benar special need gitu. Saya bikin pusat terapi bimbingan belajar bagi anak yang berkebutuhan khusus Pak Dede. Jadi untuk anak-anak dyslexia, autis, kesulitan belajar.
saya pingin sekali ikut bergabung di UMKM, tapi berpikirnya apakah termasuk usaha saya ini di dalam gabungan UMKM. Kalaupun saya dikatakan termasuk, gitu kan, berarti saya harus promo ya. Saya sudah mulai mau promo nih. Pertanyaan saya, mau promo Pak Dede, tapi saya takut mau promo itu karena tidak promo aja saya dari mulut ke mulut itu mereka menghubungi saya ya dari Bandung, dari Kuningan, Cirebon sampai Jakarta luasnya juga menghubungi saya untuk saya bisa menangani anak-anaknya yang bermasalah. Karena saya takutnya kalau saya promo, saya tidak ada teacher atau guru atau terapis yang bisa membantu saya. Karena tahu sendiri Pak Dede, terapi saya ini terapisnya belum apa-apa udah nanya gajinya berapa gitu ya. Gajinya berapa Bu gitu. Yang itu yang saya khawatir karena mereka punya grade gaji itu luar biasa. Kalau saya buka itu saya berdasarkan pengalaman selama saya 25 tahun berkecimpung di bidang psikologi saya ini. Kasihan kalau saya harga tinggi-tinggi seperti yang sudah ada di Jakarta, mungkin Pak Dede tahu ya pusat-pusat terapi di Jakarta itu luar biasa harganya gitu. Nah, tapi saya berdasarkan kemanusiaan saja, yang penting bisa mengcover untuk sewa segala macam, dan alhamdulillah promo saya dari mulut ke mulut Pak Dede. Dan itu pun saya sampai tutup saya bilang wait English gitu karena keterbatasan saya untuk mengajar, karena kan saya lebihnya saya di BSI mengajar, hanya di kampus BSI. Nah ini pertanyaan saya, apakah saya bisa dikatakan UMKM Pak Dede gitu? Terus kalaupun iya, saya berarti bisa ya bergabung di UMKM, walaupun produk saya ini adalah pendidikan special need gitu Pak Dede. Dan itu kalaupun saya mau promo, itu model promonya seperti template saja atau saya bikin dokumenter film gitu atau seperti apa. Itu saja Pak Dede. Bu Hanifah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu Zahra. Selanjutnya Bapak atau Ibu Emi Suhaimi, silakan. Silakan, Bapak Emi Suhaimi, ini Bapak atau Ibu ya? Halo Bapak, yang sudah raise hand, bisa di-unmute ya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ya, Pak Dede, assalamualaikum. Kebetulan tadi, Waalaikumsalam. Saya dengar tadi kalimat ada kata-kata kita pasang banner atau iklan itu bisa menghipnotis. Ya, saya tanda kutip di situ. Kebetulan saya emang pasang iklan di media sosial itu kebanyakan banyak yang pembeli karena banyak yang pembeli itu minta kapasitas besar. Nah, selama ini saya belum bisa menghipnotis mereka, calon-calon pembeli saya. Mereka udah cocok dengan barang saya namun minta kapasitas besar. Supaya mereka mau dengan kapasitas dengan kemampuan produksi saya, itu ada enggak contoh kata-kata untuk bisa menghipnotis customer kita. Nah, karena memang kita ibaratnya menjual bisa produksi barang hanya sekian kintal, mereka mintanya tontonan. Namun kita tidak mampu untuk melayani seperti itu. Akhirnya gagal untuk kerjasama atau bermitra. Mohon petunjuknya, Pak, untuk kata hipnotis itu supaya memang calon-calon customer atau mitra kita bisa tertarik. Ya. Oke, itu aja Pak ya. Makasih. Bapak boleh tahu produknya apa Pak? Produknya pakan alternatif kopi, mandiri. Oh, pakan alternatif. Pakan apa Pak? Pakan ikan. Oh, pakan ikan. Ya. Terima kasih. Silakan Pak Dede. Nanti saya pandu kalau ada yang lewat. Menarik loh Pak. Terima kasih Pak Emi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik tadi Bu Zahra saya rasa mungkin
UMKM kan bukan karakter usaha bisnisnya ya, tapi ada karakter tertentu yang dilihat apakah usaha kita masuk UMKM atau tidak. Tapi saya rasa kalau kita lihat di berbagai macam literatur, tentu kita bisa melihat dari berbagai poin, bisa dari kekayaan atau aset atau dari segi omset ya. Nah itu nanti saya secara umum sih mungkin saya sampaikan. Kalau untuk Sarah mungkin masih bisa bergabung bersama kami, silakan nanti di linknya diklik dan diikutin prosesnya. Apalagi mungkin dari Bu Sarah tadi, tentang sekolah ya tadi dari sekolah ya tadi mungkin saya ingat ya di sini ada ya di kampus saya ada pengusaha juga dia, tapi dalam bisnisnya adalah makanan ringan ya, makanan ringan untuk orang-orang berkebutuhan khusus ya. Nah tapi memang dalam disiplin seperti itu memang tidak bisa kita beriklan secara masif ya, karena memang upaya-upaya pendekatan hati-hati personal ya, cara dalam hal ini saya sampaikan misalkan dalam cara konsumsi, misalkan dalam segi yang bisnis makanan tadi, atau mungkin dalam segi pelatihan atau pendidikan, itu memang pendekatannya mungkin dalam hal ini adalah pendekatan personal, karena memang kalau dalam skala besar tentu kapasitas dalam kita bisa melayani juga terbatas ya, terutama dalam segi pendidikan yang saya rasa mungkin harganya cukup tidak bisa kita prediksi kalau memang konsumennya itu berada di wilayah-wilayah yang berbeda dan agak jauh. Mungkin komunitas bisa membantu Bu ya. Ya Ibu bisa sama-sama dengan kita ya. Kita kan punya berbagai macam perwakilan ya di berbagai macam provinsi, mungkin ya berbagai kota yang bisa sama-sama bekerja sama ya. Ini juga menjadi solusi. Ya mungkin itu dari saya Bu Sarah ya. Tadi Pak Emi juga saya lihat kebingungan yang membingungkan ya Pak Emil. Ini cara menghipnotis Pak, cara menghipnotis. Yang luar biasa. Jadi kalau saya happy problem Pak ya. Jadi orang lain itu menolak order, Bapak kok sampai orang lain kok mencari order, Bapak menolak order. Ini kan satu hal yang luar biasa Pak. Berarti apa yang Bapak lakukan selama ini sudah cukup baik Pak, itu kan kuncinya. Tapi beberapa hal yang bisa dilihat, tentu Bapak Emi juga bisa melihat sinyal-sinyal ya Pak. Dalam bisnis kan tentu kita bisa melihat Pak, kapasitas kita kadang tidak diukur oleh kita sendiri Pak. Kadang alam itu memberikan sinyal-sinyal Pak. Bapak diperintahkan ya untuk, saya ingat sekali waktu itu saya punya bisnis restoran, ada orang datang, saya megang ratusan juta Bu Hanifah. Jadi saya itu mainnya di ratusan juta ya. Tiba-tiba ada orang datang, Pak, saya bisa setor modal 3 miliar nggak Pak? Saya waktu kaget ya. Kagetnya dalam arti apa? Kapasitas saya yang ratusan juta tiba-tiba harus kelola uangnya miliaran. Nah ini tanda-tanda Pak, kadang memang alam itu datang ketika kita itu dipaksa untuk bisa menaikkan diri Pak Emi. Tapi itu bukan menjadi masalah bagi saya sih sebenarnya, kalau saya lihat selama pengalaman usaha ya, bahwa itu adalah happy problem yang kita harus bisa melihat bahwa ternyata orang sudah saatnya kita disebut sebagai naik kelas ya. Naik kelas itu ya naik kapasitas produksi, naik omset, dan naik apapun ya. Jadi kalau memang selama ini kita merasa cukup bermain di level-level bawah, kalau udah dipaksa ada pembeli besar, berarti udah dipaksa untuk naik ke kelas yang lebih lanjut. Nah, kalau Bapak bertanya caranya ya, tentu kita harus evaluasi kembali ya, kenapa sih kemudian banyak sekali pembeli besar yang datang ke Bapak ya. Jadi apakah Bapak janjikan satu hal yang bombastis? Saya nggak tahu. Apakah mungkin Bapak menyampaikan kata-kata yang sesuai ditangkap secara personal oleh pembeli-pembeli besar, itu kita nggak tahu. Coba evaluasi kembali, apakah memang kata-kata kita ditujukan untuk orang-orang pembeli dalam jumlah besar sehingga mereka membaca ini menjadi oh ini tempat saya mengambil barang ya kan? Atau kalau Bapak memang mau menuju kepada retail, ya mungkin kita harus mengevaluasi Pak, dari mulai apa sih Pak? Bisa jadi Bapak menyampaikan apa? Apakah memang dalam
kondisi kemasan yang jumlahnya jumlahnya besar sehingga membuat orang berasumsi bahwa itu ditujukan untuk orang-orang besar, yang artinya partai besar, atau Bapak bisa berasumsi tempat Bapak itu layak ya. Apa Pak? Bagaimana cara mengeremnya? Kalau Bapak tanya saya, cara ngeremnya sederhana, Pak. Naikkan harga dikit, Pak, ya kan. Ketika harganya naikkan sedikit, tentu orang akan melihat bahwa Bapak mungkin bukan tangan pertama, bisa jadi tangan kedua, ya kan. Orang juga akan mengurangi. Nah, tapi itu saya rasa sih Pak M ini satu hal yang paksa Tuhan untuk naik kelas, Pak, ya kan, bukan bertanya menurunkan kelas, Pak, ini ya. Harusnya sih Pak M itu coba berinteraksi dengan rekan-rekan di sini kan, bisa membesarkan bersama juga ya, Bu Hanifah ya kan, kalau kita bisa menampung order bersama-sama rekan-rekan semua ya, dengan mengerahkan itu kan cukup menarik, Pak, bukan berarti menghindari, Pak. Jadi Pak M saya rasa sudah baik, Bu Hanifah ya. Mungkin begitu. Apa yang lupa dari saya, mungkin Bu Hanifah ada yang kurang? Sudah cukup Pak, Bu Zahra, dan dari Pak Suhaimi tadi ya, yang dikejar omset ya, dikejar pembeli, happy problem tadi Pak Dede menyebutnya. Masih ada yang ingin bertanya Pak, tadi Pak Dede WA saya, Bu kita akhiri jam 11, ternyata ini udah mau jam 12 loh Pak, dan masih ada yang bertanya. Silakan, ada Pak Bobi Sanjaya yang sudah raise hand. Saya persilakan untuk menyampaikan pertanyaan. Silakan Bapak. Pak Bobi Sanjaya masih di situ? Halo, Pak Bobi Sanjaya sudah raise hand? Ya, selamat siang dari Sika, Nusa Tenggara Timur. Wow, ya dari timur sana. Selamat siang Pak Bobi. Di sana udah siang banget ya, lebih siang dari di sini. Ya, di sini sudah siang dan hujan deras. Saya baru bisa bergabung beberapa menit lalu. Wow, wah, meskipun hujan tetap ya Pak ya, semangat ya. Silakan Pak Bobi. Pertanyaannya Pak Bobi, silakan. Ya, ini saya menyimak menyambung pembicaraan teman-teman dari tadi tentang bagaimana sih kita memasang iklan. Ya, tentu iklan ini kan bagaimana untuk kita bisa dikenal, siapa sasaran kita, lalu bagaimana caranya mengiklankan ini. Ya, kalau pengalaman saya selama ini, saya kalau iklan ya tergantung produk apa yang saya akan jual. Contoh sasarannya misalnya kepada orang dewasa, ya tentu kita harus iklan di jam-jam mana dulu. Ya seperti kalau malam hari jam-jam 8-9 berarti sudah pada pulang rumah. Otomatis pas habis makan lagi santai buka Instagram, buka Facebook. Ya mungkin itu akan menjadi sasaran bagaimana produk kita bisa laku, bukan laku tapi dikenal gitu kepada publik customer nantinya. Itu berangkat dari pengalaman saya selama ini seperti itu. Ya, hanya itu dari saya. Terima kasih. Selamat siang. Oke, terima kasih Pak Bobi Sanjaya. Tambahan ilmu ya. Ini gabung nih kayak jangan-jangan ini pengurus provinsi ini jangan-jangan ya. Terima kasih. Silakan Pak Dedi menanggapi tadi tambahan dari Pak Bobi Sanjaya. Iya, betul Pak Bobi. Jadi di media apapun, misalkan kita lihat Facebook atau Instagram, mereka punya jam-jam tertentu kapan orang itu baca, di waktu kapan ya, sehingga kita pastikan iklan yang kita buat itu dibaca kan dengan orang yang tepat. Pasti kita melihat waktu tayang yang disesuaikan. Nah itu mungkin seperti itu juga nanti teknisnya akan mungkin, semoga kita diberi kesempatan membahas teknis lebih lanjut di webinar berikutnya mungkin Bu Hanifah ya. Oke, siap.
Pak Didi kayaknya juga siap nih. Baik, kayaknya ini juga sudah mendekati jam 12 ya, dan juga sepertinya sudah tidak ada yang bertanya, mungkin masih di dalam hati pikiran, bisa bergabung di komunitas UNK di daerah masing-masing atau provinsi masing-masing dengan mengisi link tadi ya, pendaftaran komunitas UNK yang sudah disampaikan di chat Zoom. Oke, Pak Dede, terima kasih Pak Dede hari ini atas ilmu yang bermanfaat dan luar biasa. Semoga menjadi jalan untuk pelaku usaha dan UMKM untuk sukses dan berkah ya. Saya doakan semoga pelaku usaha dan UMKM yang hadir hari ini sukses usahanya gitu ya, berkah usahanya, selalu sehat, semangat untuk menjalankan ikhtiar kita ini ya. Kemudian sebagai informasi Bapak Ibu bahwa komunitas UNK juga merencanakan akan mengadakan beberapa webinar gitu ya, Pri yang Bapak Ibu kenal nanti diselenggarakan oleh UNK ya, UNK atau UNK ya bacanya, bisa dua-duanya. Terima kasih kepada seluruh yang sudah bertanya hari ini, terima kasih kepada semua peserta yang sudah berpartisipasi. Sekali lagi terima kasih Pak Dede, sampai jumpa lagi nanti. Mohon saya Hanifah Isaniati, mohon diri, mohon maaf atas semua salah dan hilaf. Salam sehat dan semangat untuk kita semuanya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya.